Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengapresiasi tingginya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah yang mencapai di atas 13% secara tahunan pada triwulan 1 tahun 2023. Tingginya angka pertumbuhan juga tercermin dari banyaknya pembangunan dan aktivitas ekonomi di provinsi tersebut. Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Kota Palu, Sulawesi Tengah, Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers usai meninjau Pasar Masomba memberikan apresiasi terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang dinilai cukup tinggi dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan peninjauan di Pasar Masomba, Presiden mendapati harga-harga kebutuhan pokok seperti ayam dan bawang tetap terkendali dan terjangkau masyarakat. Saya dapat informasi tadi tumbuh di 13%, sudah 2,5 kali lipat ekonomi nasional kita, artinya di Provinsi Sulawesi Tengah tumbuh sangat baik. Dan itu kelihatan banyak toko-toko baru, banyak bangunan-bangunan baru, banyak pembangunan. Karena apa? Pertumbuhan ekonominya di atas 13%. Presiden pun berpesan kepada para kepala daerah di Provinsi Sulawesi Tengah untuk memaksimalkan potensi industri yang ada, seperti industri nikel untuk memanfaatkan produk masyarakat tersebut. Hal ini diyakini Presiden dapat terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan. Tapi saya tadi sudah titip ke Gubernur agar industri-industri nikel yang ada di sini, misalnya catering, itu yang megang misalnya orang daerah, yang nyetor telur daerah, yang nyetor ayam mentah daerah, sehingga ada efek pertumbuhan ekonominya betul-betul ke daerah, tidak semuanya menjadi agregat nasional. Presiden Joko Widodo pada pembukaan Rakernas HIPMI tahun 2023 mendorong OJK dan BI untuk dapat memberlakukan penggunaan kredit scoring bagi UMKM di Indonesia. Presiden menilai sistem kredit scoring ini dapat membantu meningkatkan perkembangan UMKM di Indonesia, terutama bagi kaum milenial yang baru memulai bisnis. Presiden Joko Widodo pada pidatonya dalam pembukaan Rakernas ke-18 HIPMI tahun 2023 di Tangerang, Banten, Kamis 31 Agustus 2023, mendorong Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia memperluas produk dan layanan perbankan melalui sistem kredit scoring, sehingga mempermudah penyaluran kredit usaha rakyat kepada pelaku UMKM. Presiden menilai sistem ini perlu diberlakukan mengingat banyaknya pertumbuhan pengusaha muda saat ini. Presiden meyakini dengan sistem kredit scoring akan mempermudah wirausaha muda yang baru memulai usahanya. Di sisi lain, dari sistem kredit scoring ini diharapkan para pengusaha muda bisa bersaing di tingkat global dalam pasar ekspor. Tercatat sudah 145 negara telah menerapkan sistem kredit scoring untuk UMKM. Mestinya harus menggunakan sistem kredit scoring. Mestinya seperti itu. Karena sudah 145 negara untuk UMKM itu menggunakan sistem kredit scoring. Melihat skornya, melihat karakternya, baik enggak, beri 500 juta, beri 300 juta, beri 100 juta. Mestinya seperti itu. Karena pengusaha-pengusaha muda yang baru berangkat untuk masuk ke dunia usaha, biasanya belum memiliki aset, belum memiliki kolateral, belum memiliki agunan. Jadi kalau peluang diberikan dengan sistem kredit scoring itu akan lebih memudahkan. Dan ini akan terus saya dorong. Pemerintah terus berupaya dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan potensi UMKM dalam negeri agar semakin bisa bersaing di tingkat global. Menurut IMD Global Competitiveness Indonesia mengalami peningkatan daya saing di dunia. Dari semula berada di peringkat 44, Indonesia mampu lompat 10 peringkat menjadi peringkat 34. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung pembahasan model kontraktual clauses for cross-border data flows dan dalam gerakan ASEAN tahun ini. Hal tersebut dalam rangka mendukung implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dengan kondisi tata kelola yang ada di tingkat global.
Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung pembahasan di Asian Model Contractual Clauses for Cross-Border Data Flows atau Asian MCCs guna mengoptimalkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi dalam keterangan tertulis menilai keberadaan Undang-Undang PDP berpotensi untuk memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia. Untuk itu, regulasi tersebut perlu dibarengi dengan kondisi tata kelola pelindungan data pribadi yang selaras di tingkat global. Menkominfo menyatakan meski terdapat berbagai legislasi pelindungan data dan privasi di berbagai negara, sifat teknologi internet yang tanpa batas dan memfasilitasi pengiriman data lintas batas membutuhkan pengaturan di tingkat global. Menurut Menkominfo, hal itu diperlukan agar konvergensi kebijakan yang mendukung interoperabilitas kegiatan pengiriman data dapat terwujud. Saat ini Kemenkominfo terus melakukan advokasi pembahasan isu perlindungan data pribadi di berbagai forum internasional dan regional. Sementara di tingkat ASEAN, bertepatan dengan momen keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023, Indonesia mendukung inisiatif pembahasan lebih lanjut Joint Guide on Model Contractual Clauses for Data Transfer Use Cases. Pemirsa, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar konser Gemuruh Musik ASEAN 2023. Melalui Gemuruh Musik ASEAN diharapkan informasi ASEAN dapat disebarluaskan dengan cara asik yang disukai anak muda. Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar konser Gemuruh Musik ASEAN 2023 di Anjungan Sarinah, Jakarta pada Rabu malam sebagai upaya membumikan konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN kepada generasi muda. Direktur Jenderal IKP Kemenkominfo Usman Kansong mengatakan, tujuan kegiatan ini adalah untuk merangkul generasi muda agar memahami penyelenggaraan KTT ke-43 ASEAN yang akan digelar di Jakarta pada 5 hingga 7 September 2023. Melalui Gemuruh Musik ASEAN, informasi ASEAN dapat membumi dengan cara yang asyik, yang disukai oleh anak muda. Karena itu kita Kominfo mencoba mengajak anak-anak muda untuk katakanlah berpartisipasi dalam tanda petik mengetahui apa itu ASEAN, ya, tetapi lewat musik, lewat seni. Konser Gemuruh Musik ASEAN dimeriahkan oleh penampilan penyanyi Dikta Wijaksono dan It Gitaf. Selain itu ada pula penampilan dari grup tari Filipina yang mempertunjukkan tari Tinikling. Pertunjukan musik yang berlangsung di Anjungan Sarinah itu memberikan ruang bagi para penyanyi untuk membawakan lagu-lagu mereka. Di sela-sela pertunjukan tersebut disisipkan informasi mengenai penyelenggaraan KTT ke-43 ASEAN yang dituan rumahi Indonesia kepada para anak muda yang hadir. Lewat konser yang digelar di Anjungan Sarinah, anak-anak muda yang hadir diharapkan bisa merasakan semangat nasionalisme serta meningkatkan apresiasi terhadap produk-produk dalam negeri termasuk produk UMKM. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali bersama Kominfo Newsroom.